Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kondisi alam Indonesia. Ya, untuk itu kita jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Dan juga semoga kita dilindungi dari segala macam mara bahaya ya. Seperti dalam kondisi Covid ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jika keluar rumah, jaga jarak, pakai masker, kemudian selalu cuci tangan. Baiklah, kita mulai anak-anak pembelajaran kita mengenai kondisi alam Indonesia. Materi ini adalah materi PS kelas 7 ya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah menjelaskan keadaan fisik wilayah Indonesia, lalu menjelaskan kondisi geografis Indonesia, menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia. Nah, inilah Indonesia dilihat dari peta dunia, dari global ya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 1.700 pulau. Sebagian bahkan belum ada penghuninya dan belum memiliki nama. Letak Indonesia sangat strategis, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Luas wilayah Indonesia sekitar 5.193.252 km, dan luas perairannya yaitu sekitar 3.288.683 km. Sedangkan luas wilayah daratannya adalah sekitar 1.904.569 km. Nah, negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat beragam dan berlimpah, serta jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduknya yaitu sekitar 268.600 jiwa. Ya, dengan kondisi tersebut seharusnya menguntungkan bagi bangsa Indonesia agar kita dapat menjadi negara maju di bidang pertanian dan industri. Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal bagi pembangunan. Kenyataan ya, sekarang di Indonesia masih merupakan negara berkembang, bahkan Indonesia masih tergantung kepada negara lain. Neraca perdagangan Indonesia masih besar impornya daripada ekspornya. Mengapa demikian? Karena sumber daya alam tidak mampu dikelola secara maksimal, dan sumber daya alam yang ada manusianya kurang berkualitas, kurang mempelajari baik berbagai ilmu-ilmu yang terbaru. Nah, kita lihat yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis adalah keadaan suatu alam atau wilayah, baik yang ada di daratan maupun di perairan, berupa dataran rendah, dataran tinggi, lembah, gunung, pegunungan, sungai, ya, danau, rawa, pantai laut, selat, teluk, dan samudra. Penampakan alam Indonesia dapat berupa pantai, dataran tinggi, ya, dataran rendah, sungai, rawa, gunung, ya, kemudian tanjung, pegunungan, danau, laut, selat, dan teluk. Nah, pantai adalah dataran yang membatasi laut dengan daratan. Pantai yang menjadi objek wisata adalah banyak di Indonesia. Ada Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Senggigi, Pantai Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Parangtritis, dan Pasir Putih, dan yang di Jakarta itu Pantai Ancol ya. Nah, pantai selatan Pulau Jawa umumnya curam dan terjar karena menghadap ke Samudra Hindia dengan ombak yang besar. Sedangkan pantai utara Jawa umumnya landai dan datar karena menghadap Laut Jawa dengan ombak yang kecil. Nah, ini contoh dari gambar Pantai Senggigi ya. Kemudian dataran tinggi adalah daerah dataran yang ketinggiannya lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi juga menjadi objek wisata karena mempunyai hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah. Selain itu cocok untuk pertanian sayur, bunga, perkebunan, kopi,
teh, kina, dan cengkeh. Contoh kawasannya adalah kawasan Puncak Tamangu, kawasan Dieng, ya, dan kawasan Malang. Dalam peta, dataran tinggi digambarkan dengan simbol warna kuning, ya. Ini contohnya dataran tinggi, ya. Dataran rendah adalah dataran yang mempunyai ketinggian antara 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Dalam peta, dataran rendah diberi warna hijau. Dataran rendah banyak dijadikan daerah pertanian sawah dan pemukiman. Nah, ini contoh dataran rendah, ya. Sungai mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Di Kalimantan dan Sumatera, sungai dijadikan irigasi dan sarana transportasi. Di Pulau Jawa, sungai kebanyakan dijadikan sarana irigasi. Dalam peta, sungai digambarkan dengan garis berkelok-kelok bercabang dengan warna biru. Ya. Kegiatan sehari-hari ini di Sungai Ciliwung, contoh gambarnya, ya. Walaupun Sungai Ciliwung itu kotor, tapi karena air di sekitar air bersih di sekitar pemukiman Ciliwung, maka penduduk nekat menggunakan air sungai yang kotor tersebut untuk mandi, untuk cuci pakaian, cuci baju, cuci piring, dan sebagainya, ya. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Pegunungan adalah rangkaian gunung-gunung yang berdekatan dengan ketinggian yang berbeda dalam peta. Daerah pegunungan digambarkan dengan simbol warna coklat. Indonesia memiliki banyak gunung, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif. Dalam peta, gunung digambarkan dengan simbol segitiga merah, ya, dengan warna merah dan hitam. Nah, ini contoh gunung berapi di Yogyakarta. Danau adalah cekungan yang luas yang berisi air. Danau banyak dimanfaatkan sebagai PLTA atau irigasi, perikanan, pariwisata. Dalam peta, danau digambarkan dengan simbol warna biru. Semakin dalam suatu danau, ya, semakin pekat warna birunya. Nah, ini contoh Danau Toba. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan laut. Ya, laut merupakan sumber kekayaan alam berupa ikan, terumbu karang, dan minyak bumi. Ya, berdasarkan kedalamannya, relief dibedakan menjadi dalam lautan dangkal, yaitu kurang dari 200 meter. Contohnya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Ya, laut palung laut, dasar laut yang sempit dan memanjang. Contohnya palung laut Belanda dan palung laut Jawa. Lubuk laut cekungan yang dalam, contohnya lubuk laut Sulawesi dan lubuk laut Halmahera. Ya, pada peta laut digambarkan dengan simbol warna biru. Semakin dalam laut maka semakin pekat warna birunya. Kemudian teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Teluk banyak digunakan sebagai pelabuhan. Contohnya Teluk Jakarta, Teluk Semangka, Teluk Bone, dan Teluk Tomini. Selat adalah laut sempit yang memisahkan dua pulau atau lebih. Contohnya Selat Sunda memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Selat Karimata memisahkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Bangka. Pada peta, selat digambarkan dengan simbol warna biru. Tanjung adalah suatu daratan yang menjorok ke lautan atau danau. Tanjung berada di kota-kota besar, biasanya digunakan, ya, menjadi pelabuhan. Contohnya Tanjung Priuk, Tanjung Emas, Tanjung Perak, ya. Pada peta, Tanjung digambarkan dengan simbol warna biru. Nah, ini bentuk muka bumi Indonesia, ya. Terjadi tekanan endogen. Bentuk muka bumi Indonesia tidak sama, ada yang rendah, datar, dan tinggi. Penyebab perbedaan ini adalah karena adanya tenaga yang mengubah, yang disebut tenaga geologi. Tenaga geologi terdiri dari dua bagian, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengangkat dan menggerakkan kulit bumi, litosfer. Tenaga endogen bersifat membangun atau konstruktif, ya, permukaan bumi. Nah, sementara tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga ini bersifat merusak, destruktif, ya, permukaan bumi. Nah, apa yang dibangun oleh tenaga endogen akan dirubah atau dirombak oleh tenaga eksogen. Contohnya tenaga eksogen adalah cuaca, angin, ya, air, dan organisme makhluk hidup. Nah, ini struktur
dalam bumi ya. Kita lihat Indonesia berada di lintang berapa dan berada di bujur berapa ya. Ini struktur bumi ya, ada mantel, ada inti luar, ada inti dalam ya. Kedalamannya di berapa kilometer. Komposisi kerak bumi ya, bisa kalian lihat komposisinya. Dari gunung berapi, magmanya ada di mana, paling bawah sekali ya, di kedalaman 20 sampai 50 km. Proses endogen. Tenaga endogen terdiri dari satu, tektonisme, vulkanisme, gempa bumi ya. Tektonisme adalah perubahan pergeseran kulit bumi akibat tenaga dari dalam yang bergerak secara vertikal maupun horizontal. Tektonisme akan menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi melalui proses pengangkatan, pelipatan, dan petahan. Gerak tektonik dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Epirogenetik adalah gerakan pada lapisan kulit bumi yang menyebabkan pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang berlangsung sangat lambat dan meliputi wilayah yang sangat luas. Akibat gerakan epirogenetik, lempeng bumi akan saling bergeser, bertuburkan, dan saling menjauh. Orogenetik adalah gerakan pada lapisan kulit bumi yang menyebabkan pengangkatan ya, menurunnya permukaan bumi yang berlangsung relatif cepat. Gerak orogenetik menyebabkan terjadinya pelipatan, patahan, dan retakan pada kulit bumi. Lipatan terjadi jika terjadi tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang bersifat elastis. Akibatnya, muka bumi akan membentuk pegunungan. Puncak lipatan disebut antiklinal, sedangkan lembah lipatan disebut sinklinal. Nah, ini contohnya lipatan-lipatan bumi ya. Bentuk lipatan yang terjadi pada gunung. Patahan terjadi akibat tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang bersifat rapuh. Akibat gaya gravitasi, maka sebagian permukaan bumi akan mengalami penurunan atau pemerosotan dan membentuk lembah. Daerah yang mengalami penurunan disebut graben atau sleng, sedangkan daerah yang membentuk puncak disebut horst. Bentuk horst dan graben, ini contoh gambarnya ya. Ini bentuk patahan ya, patahan-patahan disebut antiklinal dan sinklinal, yang disebut sleng dan disebut horst ya. Vulkanisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang menyebabkan magma naik ke permukaan bumi dan berhubungan dengan kegiatan gunung berapi. Ilmu yang mempelajari kegiatan kegunung apian disebut vulkanologi. Bahan-bahan yang dikeluarkan gunung api disebut lava. Apabila lava cair yang menuruni lereng gunung disebut lahar. Lahar dibedakan menjadi lahar panas dan lahar dingin. Gempa bumi atau seisme. Gempa bumi adalah getaran pada kekuatan bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Alat untuk menghitung kekuatan gempa bumi disebut seismograf. Berdasarkan terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan. Gempa vulkanik disebabkan oleh kegiatan gunung berapi dan terjadi di sekitar gunung api. Gempa terjadi karena adanya tumbukan magma dengan dinding gunung, tekanan gas pada saat letusan, dan perpindahan magma. Gempa tektonik terjadi akibat pergeseran kulit bumi. Gempa tektonik disebut juga dengan gempa dislokasi. Ketika kulit bumi bergeser dan terjadi tumbukan antara lempeng, akan menimbulkan getaran. Getaran ini merambat menuju permukaan bumi. Ketika sampai di permukaan bumi, getaran gempa sering menimbulkan tsunami, yaitu gelombang pasang yang sangat besar. Ya, gempa tektonik di dalam bumi disebut hiposentrum, dan daerah yang tegak lurus di atas hiposentrum disebut epicentrum. Kekuatan gempa diukur menggunakan skala. Skala yang umum digunakan adalah skala Richter. Gempa runtuhan atau getaran di permukaan bumi yang disebabkan oleh longsoran dan runtuhnya lapisan tanah atau dinding gua dalam tanah. Gempa runtuhan sering terjadi di daerah pertambangan dan daerah yang tanahnya labil. Ya, ini jenis-jenis pola gempa bumi tektonik ya, epicentrumnya, jalur sesarnya ya. Beberapa penyebab tsunami ya.
Nah, ini bisa dilihat gambarnya ada dari permukaan laut ya, di kedalaman juga nanti dilihat. Nah, ini ada tsunami ya, tsunami karena ada patahan di dasar laut sehingga terjadi gelombang yang sangat besar ya, yang bisa mencapai daratan dengan ketinggian yang bisa maksimal 30 meter, 10 meter dan lain sebagainya. Jenis-jenis batuan. Kulit bumi dilapisi oleh berbagai macam batuan. Batuan yang menyusun kulit bumi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorfosa atau malihan. Batuan beku berasal dari magma dan mengalami pendinginan. Berdasarkan terjadinya, batuan beku dibedakan menjadi 3, yaitu batu beku dalam contohnya yaitu batu granit, gabron, dan batuan peridotit. Batuan beku luar contohnya batuan andesit ya, batuan beku gang atau korok contohnya granit porfir. Ini jenis-jenis batuan ya, bentuk batuan beku. Dan ini erupsi Gunung Merapi. Batuan sedimen atau batuan endapan berbentuk oleh kekuatan tenaga eksogen. Batuan yang telah ada dihancurkan oleh laut, angin, dan cuaca, kemudian diangkat dan diendapkan di tempat yang lebih rendah. Batuan sedimen dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sedimen mekanis, pasir berasal dari kerikil, dan kerikil berasal dari batu besar. Batuan sedimen kimiawi atau batu gamping dan batu garam dapur. Sedimen organik yaitu batu karang. Batuan metamorfosa yaitu batuan yang mengalami perubahan bentuk karena adanya tekanan dan pemanasan dengan temperatur yang sangat tinggi. Ya, contohnya batu kapur berubah menjadi batu marmer atau batu pualam. Batuan sedimen ya. Contoh-contohnya ada batu pasir, batu gamping, ya, batu tanah liat, batu rijang dan lain sebagainya. Kemudian batuan malihan atau metamorfosa. Nah, ini contoh-contohnya. Tipe-tipe gunung berapi. Di dalam bumi terdapat massa batuan yang disebut magma. Magma adalah batuan atau cair liat yang sangat panas dan berada dalam litosfer. Magma sering keluar menuju permukaan bumi melalui tekanan retakan-retakan. Magma yang sampai di permukaan bumi akan membentuk gunung berapi. Keluarnya magma ke permukaan bumi sering disertai dengan ledakan. Kadangkala hanya berupa lelehan. Peristiwa mengalirnya magma ke permukaan bumi disebut erupsi. Ini contoh dari anak gunung Krakatau ya, yang baru-baru ini juga memuntahkan laharnya yang sangat dahsyat karena dia ada di tengah laut. Ini proses keluarnya magma ya. Dari dalam perut bumi ya. Nah, ini ya, ada geyser, ada fumanol, ada kaldiranya ya, saluran lava kecil, aliran lava. Ini struktur gunung api ketika sedang meletus ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, strukturnya seperti itu. Berdasarkan kekuatannya, erupsi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah erupsi efusif, magma keluar dan menjadi lava cair tanpa letusan dan debu. Yang kedua, erupsi eksplosif, magma keluar disertai dengan letusan kuat. Bahan yang dikeluarkan berupa debu, batu, pasir, gas, dan awan panas ya. Kemudian ada erupsi campuran, yaitu magma keluar dengan letusan lemah dan mengalirnya lava. Nah, ini jenis-jenis erupsi gunung berapi ya, erupsi efusif ya, erupsi eksplosif, dan erupsi campuran. Bentuk-bentuk gunung api ya. Menurut bentuknya, gunung api dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu gunung api perisai atau prisma, gunung api strato, dan gunung api mar. Bentuk gunung api ya, yang perisai itu landai, yang strato itu agak
muncak tinggi, dan mar itu ubahnya sudah meletus ya, sudah kosong. Nah, keragaman bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen bersifat merusak apa-apa yang telah dibangun oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen dapat berupa tenaga air, angin, cuaca, dan organisme. Tenaga eksogen dapat menyebabkan terjadinya pelapukan, erosi, denudasi, dan sedimentasi. Ya, pelapukan adalah peristiwa hancurnya batuan dan gumpalannya menjadi butiran-butiran kecil, yaitu butiran pasir. Ya, pelapukan dapat disebabkan oleh cuaca, kelembapan, suhu dan udara, air, dan organisme. Pelapukan dibedakan menjadi 3, yaitu pelapukan mekanis, fisis, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis. Contoh pelapukan mekanis adalah batuan di gurun pasir menjadi pasir atau debu. Perbedaan suhu antara siang dan malam menyebabkan batuan menjadi retak, hancur, ya, menjadi pasir dan debu. Ya. Pelapukan kimiawi, perkaratan pada besi, banyak terjadi di daerah hujan tropis karena mengalami oksidasi dan hidrolisasi. Oksidasi zat pelapukannya adalah oksigen, sedangkan hidrolisasi zat pelapukannya adalah air. Ya, lalu ada pelapukan biologis, disebabkan oleh kegiatan makhluk hidup, misalnya pelapukan kayu oleh rayap, semut, dan jamur. Erosi adalah proses pengikisan dan pengangkatan batuan dari satu tempat ke tempat lain oleh zat pengikis dan pengangkut. Erosi dapat dibedakan menjadi air sungai, ya, angin, glacier, erosi es, ya, dan air laut. Air yang mengalir di permukaan, ya, maupun di dalam tanah dapat mengikis dasar dan dinding aliran yang kemudian bahan-bahan hasil pengikisannya diangkut dan diendapkan di bagian hilir atau daerah yang lebih rendah. Angin merupakan tenaga yang dapat mengangkat, ya, membawa dan memindahkan material-material seperti pasir dan debu. Kemudian material-material ini diendapkan di satu tempat, ya. Erosi angin banyak terjadi di daerah gurun yang panas, ya. Erosi glacier adalah erosi yang disebabkan bongkahan-bongkahan es yang cair. Bongkahan ini akan mengikis dasar dan dinding aliran yang dilalui. Material yang diangkut dan kemudian diendapkan disebut moraine. Erosi air laut disebut juga dengan abrasi. Gelombang air laut akan menghantam dinding-dinding pantai. Akibatnya terbentuklah pantai yang sempit dan curam, pantai yang curam dan terjal, serta gua laut. Ya. Ini contoh erosi air, ya. Tanah miring karena hujan, maka bisa terjadi longsor. Pengikisan air oleh laut, abrasi. Ini contohnya, ya. Erosi air laut. Ini erosi angin. Angin menyebabkan perubahan pada padang pasir. Ya. Erosi glacier, ya, air es, ya, di daerah beku, ya, menjadi dingin. Sedimentasi adalah proses pengendapan segala material yang diangkut akibat erosi air, angin, dan glacier. Air sungai akan membawa segala material dan diendapkan di daerah yang lebih rendah atau daerah hilir. Maka terbentuklah daratan aluvial, meder, dan delta. Daratan akibat abrasi akan diendapkan di dasar laut dan di sekitar pantai. Maka terbentuklah gosong-gosong pasir, nehruk, danau haf, dan tembolo. Material yang dibawa glacier akan diendapkan di ujung glacier, maka terbentuklah osar, kame, drumlin, dan tiltplain. Angin akan mengangkut material-material. Setelah kekuatannya melemah, material-material akan diendapkan.
maka terbentuklah bukit pasir. Ya, ini dampak endogen dan eksogen. Dampak positif endogen membentuknya relief permukaan bumi berupa dataran tinggi dan dataran rendah, pulau, delta, serta pegunungan. Dampak negatif dari endogen terjadinya bencana alam berupa gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Dampak positif eksogen, angin memperluas daratan, ya, memunculkan habitat baru dan memperpendek jarang barang tambang dalam bumi. Dampak negatif dari eksogen adalah terjadinya banjir, longsor, pelapukan, abrasi, erosi, kesuburan tanah berkurang, dan terjadi pendangkalan. Cuaca dan iklim di Indonesia. Cuaca adalah suatu keadaan udara pada suatu saat di suatu tempat. Ya, cuaca sering berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ya, menurut pengamatannya, maka yang membidangi cuaca ini yang berhak adalah Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan. Ya. Unsur-unsur cuaca yaitu 1. Temperatur udara, temperatur tekanan udara, angin, kelembaban udara, dan awan, serta curah hujan. Temperatur udara. Temperatur udara dipengaruhi oleh sudut datang sinar matahari, lamanya penyinaran, keadaan awan, keadaan permukaan bumi. Antara siang dan malam terjadi perubahan temperatur. Perbedaan ini disebut amplitudo. Tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang ditimbulkan oleh beratnya lapisan-lapisan udara pada satuan luas tertentu. Tekanan udara dipengaruhi oleh temperatur. Apabila temperatur rendah, maka tekanan udara tinggi dan sebaliknya. Semakin tinggi suatu tempat di permukaan bumi, maka tekanan udara semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya udara yang menekan pada tempat tersebut. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin bergerak karena adanya perbedaan temperatur atau wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Ya, ini bunyi hukum Boyce-Bullard ya tentang angin. Angin akan bergerak dari daerah bertekanan maksimum menuju ke daerah bertekanan minimum. Alat untuk mengukur kecepatan angin disebut anemometer. Nah, iklim di Indonesia. Indonesia secara keseluruhan memiliki iklim tropis ya karena perairannya yang sangat luas ya, sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan dengan rata suhu antara 28 derajat Celcius di bawah pesisir dan 26 derajat Celcius di bawah pedalaman ya dan daratan tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Ya, perubahan suhu antara musim di Indonesia pun tidak begitu signifikan. Selain itu, perbedaan antara lama waktu siang dan malam pun tidak terlalu mencolok ya. Ini perbedaan sebesar 48 menit antara waktu siang terpanjang dan waktu siang terpendek. Oleh karena itu, tumbuhan dan tumbuhannya dapat tumbuh sepanjang tahun. Ya. Faktor utama yang mempengaruhi iklim Indonesia bukan merupakan suhu udara ataupun tekanan udara, melainkan curah hujan. Rata kelembapan di wilayah Indonesia berkisar antara 65% hingga 90%. Kecepatan angin di sekitar wilayah Indonesia adalah sedang dengan arah angin yang dapat diprediksi sebagai akibat pergerakan angin muson, yaitu angin muson timur yang bertiup di arah tenggara pada bulan Mei hingga September, dan angin muson barat yang bertiup dari arah barat ya dan barat laut pada bulan November hingga bulan Maret. Terdapat beberapa jenis iklim yang dimiliki Indonesia, yaitu iklim hutan hujan tropis yang mempunyai tingkat resipitasi yang tertinggi ya, iklim muson tropis, serta iklim sabana tropis yang mempunyai tingkat resipitasi rendah. Iklim laut, banyaknya laut di Indonesia, maka banyak terjadi penguapan yang mengakibatkan hujan. Iklim tanah tinggi subtropis di beberapa wilayah dataran tinggi di Indonesia umumnya pada ketinggian 1.500 hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Iklim tundra, yaitu ini biasa terjadi di wilayah Papua ya, pegunungan. Nah, untuk materi kali ini kita sudah selesai ya mengenai seluk-beluk
dari kondisi alam Indonesia. Nah, untuk kedepannya nanti kita akan melanjutkan mengenai flora dan fauna di Indonesia serta sebarannya, ya. Nah, penugasan, ya, carilah 10 gunung berapi aktif yang masih meletus ya dalam waktu dekat ini, ya, nama gunungnya, kemudian berada di provinsi mana, serta memiliki ketinggian ya dalam meter itu berapa tingginya. Silakan yang dalamnya mungkin sekitar 10 tahun terakhir ini yang meletus, silakan kalian cari ya. Gunung apa saja namanya, kemudian terletak di provinsi mana saja yang ada di Indonesia ya, serta ketinggiannya berapa meter ya. Nah, kalau kalian lihat dari hasil PowerPoint yang tadi sudah Ibu share ya, betapa Indonesia itu sangat-sangat kaya, sangat memiliki beraneka ragam kekayaan bumi ya yang bisa kita kelola. Hanya saja orang Indonesia itu masih kurang dapat memaksimalkan, atau orang Indonesia itu masih belum dapat mengelola sendiri sehingga masih meminta bantuan ke luar negeri. Hal ini menyebabkan ya kekayaan kita harus dibagi-bagi dengan luar negeri sehingga Indonesia belum dapat maksimal menjadi negara yang memiliki kekayaan dan mengolah hasil buminya sendiri. Nah, itu tugas kalian sebagai generasi muda, harus semangat untuk mengolah bumi Indonesia supaya hasilnya semua digunakan untuk orang Indonesia, bukan dibagi-bagi dengan luar negeri ya. Oke, demikian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan ya. Nanti kita kembali lagi ke materi selanjutnya, yaitu masih kondisi alam Indonesia tapi mengenai flora dan fauna serta persebarannya di Indonesia ya. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.